Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah al-Qabil bi huquqillah ma'rufaqillah wa rajahallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Ketua Pemeriksaan Didik atau yang mewakili Bapak Ibu Kepala Sekolah SD MI TKRA yang saya hormati, juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai hari ini sudah menjalankan ibadah puasa berapa hari? Tujuh, 8 atau 7. Berarti badannya kurang-kurang ini. Alhamdulillah kesempatan pagi dan menjelang siang ini kita bisa bertatap muka di salah satu masjid yang sangat megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu dan senantiasa berharap atas pertolongan beliau, karena tidak ada satupun manusia, lebih-lebih pada hari mahsyar, yang bisa memberikan pertolongan kepada umat manusia terkecuali Nabi Muhammad SAW. Semoga niat dan perjalanan kita di tempat yang mulia ini menjadi salah satu amal ibadah yang bisa diterima oleh Allah dan nanti bisa menjadi wasilah lantaran kita semuanya ini bisa diaku jadi umat Nabi dan bisa mendapatkan syafaatul uzma pada hari mahsyar. Allahumma amin ya rabbal. Mari kita berdoa bersama-sama, karena duduknya kita di sini tidak sembarang kita duduk. Duduk kita pada hari ini adalah duduk di masjid. Oleh karena itu, berapa jam atau berapa menit kita duduk di sini agar mendapatkan pahala lebih. Mari kita niatkan tidak hanya niat ngaji, tapi kita niatkan iktikaf. Karena iktikaf itu bisa dilaksanakan yang dari masjid. Mumpung kita sedang berkumpul di masjid dan duduk di masjid, mari kita niat iktikaf bersama-sama. Saya tutup doanya. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi nadron ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Yuk coba bersama.
Ternyata kok ngaji itu angel apa gampang? Ya, saya ulangi lagi. Nawaitul i'tikafa. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi nadron madumtu fihi lillahi ta'ala. Kayak kasih jaga ya orang itikaf aja. Parkir sih. Buat Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kitab Durratun Nasihin, kitab apa Bu? Urusan tulis Pak. Urusan. Nah, ya. Duduk 1 jam. Duduk 1 jam tanpa memegang pulpen. Tolong pulpennya diletakkan aja, nggak usah tulis apa. Kayak bocah sekolah Pak. Duduk 1 jam tanpa memegang pulpen, tanpa menulis itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Duduk 1, tapi duduknya itu di mana? Duduk di setiap majelis ilmu tanpa pegang pulpen, tanpa menulis materi yang sedang disampaikan, itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Wis usah tulis, rusak. Sing penting fokus. Itu yang benar. Nah ini sabda Nabi dalam kitab Lughatul Hadis ketika Nabi itu menyampaikan keterangan ini di hadapan sahabatnya yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan orang yang sedang ngaji tertuju kepada yang sedang memberikan materi itu lebih baik daripada bersedekah 1000 kuda. Sodako sewu jaran karo deleng sing ulang gede deleng mari sing ulang deleng mari ino. Pokoknya orang deleng terserah. Tuh, itu sing jauh kanjeng Nabi Muhammad. Jadi jenengan pada periksani wajah wong sing lagi mulang karo jenengan sedekah 1000 jaran esi gede ganjarane deleng mulang. Kau wis ora deleng ganjar ora senang berarti. Bon. Ini yang kedua, yang ketiga terakhir. Berjabatan tangan. Berjabatan tangan dengan orang alim, berjabatan tangan dengan ulama, berjabatan tangan dengan orang soleh, itu juga lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ini ada orangnya, ada orang. Nekat dari berarti oleh ngaji ajar celana. Jadi kok dari mana ini? Wis urusan tulis. Bila tidak. Lupa-lupanya sih mau mantul, kepala nanda kayak cerita deh. Nah, bon. Nah, materi yang akan saya sampaikan begini. Nabi pernah bersabda, zikrullah minal ibadah. Zikrullah minal ibadah. Berzikir kepada Allah itu termasuk salah satu ibadah yang pahalanya besar. Halo. Hai. Halo. Hai. Kira mendengar apa?
Zikir kepada Allah, menyebut-nyebut asma Allah minal ibadah, termasuk ibadah yang pahalanya besar. Lebih-lebih menyebut-nyebut asma Allah di bulan ini. Ada hadis yang lain, man a'ba, lebih-lebih di bulan suci Ramadan menyebut asmanipun Allah, tambah dilipat gandakan pahalanya. Termasuk ada ayat di dalam Al-Quran begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang kena, orang yang kena. Karena orang untuk jawab Allah. Pokoknya agresi jawab Allah, wali ganjaran. Sing orang ya wali ganjaran. Jadi hukum ketika ada Al-Quran dibaca, ada yang menjawab Allah, wali ganjaran. Si orang jawab orang dosa, wali ganjaran tak. Tapi ini kepilih ganjaran yang jawab. Bulan mani kok kepilih ganjaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, agar panjenengan nanti ke depan lebih termotivasi dengan ayat ini. Apa ayatnya? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ. Dengan Allah yang ada sendiri, ada seluruh bagaimana ada sikit utama. Bukan puasa ya, kelak. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Zikrullah minal ibadah, menyebut-nyebut nama Allah adalah salah satu ibadah yang pahalanya besar. Ayat yang menunjukkan agar kita banyak menyebut nama Allah. Wadzakirina, laki-laki yang mau berzikir kepada siapa? Allah, zikirnya kepada Allah. Oleh laki-laki berzikir kepada Allah kasiron, dengan zikir yang banyak. Zikir itu boleh dengan jahr, boleh dengan sir. Mulai anak ijab sir, anak ijab jahr. Tahu ijab sir? Apa? Orang bisikan, bukan lewat tangan. Mungkin jahr bisikan. Jangan-jangan di antara yang hadir anak punya yang laki-laki yang mau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Pokoknya Pak, lebih-lebih di bulan ini kita zikir tidak hanya ketika kita habis sholat, zikir sehabis kita sholat malam. Zikir itu kalau bisa di mana kita berada selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang mau banyak berzikir kepada Allah, kemudian apa? Wadzakirah. Perempuan-perempuan yang juga mau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Terus bagaimana Bapak Ibu? Apabila ada laki-laki dan perempuan yang mau memperbanyak berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, ini a'adallahu lahu maghfirah,
Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan apa? Maghfirah, satu ampunan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allah akan menyediakan ampunan. Dan di antara kita ini tidak ada manusia yang sempurna. Di antara kita yang berkumpul di masjid ini adalah manusia yang berkelima dosa. Maka kalau kita mau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka dosa-dosa kita akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Wa ajrun azima. Yang kedua, Allah menyediakan pahala yang besar. Yang pertama ampunan, yang kedua adalah pahala yang besar. Monggo Qur'annya dibaca. Kemudian bagi yang tidak bisa baca Al-Quran, bisa mendapatkan pahala dari Al-Quran. Apa? Mendengarkan. Bagi yang tidak sempat mendengarkan, orang yang sedang baca Al-Quran melihat Quran. Jadi manakala ada orang yang tidak bisa membaca Quran sama sekali, tidak tahu huruf Arab sama sekali, bisa mendapatkan dari Al-Quran, yaitu apa? Cukup melihat Quran. Malah caranya lebih cepat fungsi kata yang benar daripada maca. Lebih cepat fungsi benar atau daripada maca. Maca 30 juz. Satu juz nekong maca standar bisa 1 jam. Tapi dalam sejam wis khatam buku dah. Belum bisa kapan? Dari malam saya melihat dari awal sampai akhir. Dibukain kok tidak. Ya, kemudian ketika mendengarkan ayat Al-Quran pun tanpa membaca dapat pahala. Itu juga termasuk kategori zikir kepada Allah. Bahkan Nabi bersabda, manis kama ayat min ayatillah kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau mendengarkan satu ayat Quran yang dibaca, saya yakin pada bulan-bulan ini, malam-malam bulan Ramadan yang namanya masjid, musola rame habis tarawih tadarus pasti kita mendengar dari rumah. Mendengar dari rumah pun dapat pahala. Ini dapat pahala yang lebih mudah. Naik maca, komen, ya kesel, butuh tenaga. Tapi kalau mendengarkan dan melihat ini pun juga bisa mendapatkan pahala. Artinya ketika orang yang tidak sempat membaca Al-Quran, paling tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sallallahu Muhammad. Bahkan ada hadis yang lain, ahabbul kalam ilallahi arba'un. Ada 4 kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Sallallahu Muhammad. Tolong ini diperhatikan. Diperhatikan kemudian dipahami supaya kita bisa mengamalkannya. Ahabul kalam ilallah arba'un, ada 4 kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Pertama adalah kalimat tasbih. Kalimat kayak Subhan itu. Yang kedua kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah adalah kalimat tasyakur. Alhamdulillah. Nanti kalau
Innalillahi wa inna. Bahkan kalimat-kalimat yang semacam ini jarang kita baca. Makanya itu mau kadang-kadang waktu yang tertentu habis sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau di luar sholat banyak orang yang lupa. Yang ketiga, kalimat zikir yang sangat dicintai oleh Allah selain tasbih, selain tasyahkur adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir adalah kalimat takbir. Dan 4 kalimat zikir ini banget disayang oleh Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini perbanyak baca tasbih. Habis terawih baca Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, itu tasbih dibaca di sholat. Subhanal Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wal Ruh, itu kalimat tasbih. Subhanal Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wal Ruh. 4 ini banget dieman kalau Allah. Maka siapapun orang yang bisa istiqomah melafalkan 4 kalimat zikir ini, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu bersama walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini silakan dibaca mau keras boleh, dibaca sir boleh, dan dibaca itu tidak harus seperti tadi, biasa saja. Contoh begini, nanti panjenengan pulang naik kendaraan sepeda motor, mulai subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai lupa. Saya yakin kebanyakan ini jarang ketika naik motor itu kami bikin jarang. Seandainya kalian umpamanya naik motor sambil berzikir, insya Allah kalau jatuh tidak akan merasa sakit. Halo? Yakin apa betul? Nanti kalau panjenengan naik kendaraan, naik sepeda motor sambil subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, ketika panjenengan jatuh tidak akan sakit. Kenapa? Semaput masalah. Tinggi Pak. Panjenengan kalimat ini diamalkan. Contoh ketika naik kendaraan sepeda motor, Bapak kan mau ayat subhanallah. Mari alhamdulillah. La ilaha illallah. Jadi kalimat 4 ini juga bisa menghancurkan kemaksiatan kedoliman kita, juga bisa menjadikan Allah tambah sayang kepada kita. Orang itu kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah, apa-apa beres. Sunnah Muhammad. Tuh, apa-apa ini ke Ramadan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan aku dijawab. Doa di bulan ini sangat mustajab. Tidak ada doa seseorang yang ditolak oleh Allah. Cuman doa kita itu bisa langsung diijabah, bisa Allah memberikan manakala kita sudah lupa dengan doa yang kita panjatkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Zikir kepada Allah. Lebih-lebih ngeten Pak. Lebih-lebih kalimat yang ketiga itu apa? Kalimat apa? La ilaha illallah. Nabi bersabda begini, hadisnya soek. Coba kalau panjenengan mengucapkan cari di kitab kitab namanya kitab Mukhtar
begini. Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Kita ini disuruh oleh Nabi supaya istiqomah, membiasakan melafalkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. Terus Nabi begini, faksiru minhuma. Nabi mengatakan perbanyaklah dua kalimat zikir ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Lu kenapa Nabi sampai menyarankan agar kita mengistiqomahkan kalimat ini dan diperbanyak dua kalimat ini? Fa inna iblisa, sesungguhnya iblis, setan itu begini, orang ngomong begini, ahlaktun nas bidzunub wa ahlikuni bila ilaha illallah. Setan itu akan menghancurkan keimanan kita dengan cara agar kita sedang berbuat maksiat. Contoh, di bulan puasa ini kita sering mendengarkan jangan berbicara kejelekan orang lain, jangan membicarakan kejelekan orang lain karena menghancurkan pahalanya puasa. Tapi kalau sudah hampir mendekati Lebaran kurang 1 minggu sih biasanya becek di warung oleh hadiah. Cerita orang. Jangankan warung yang dari kepala sekolah, jangankan dari guru, kok THR yang sesuai. Kesel pulang datang disiplin, mana THR ini pokoknya yang kaya. Itu bisa orang lain. Setan ini akan menghancurkan keimanan manusia. Berbagai cara setan ini jadi ngaji kata kalau ngaji setan yang ngaji mulanya kasih ngaji yang ngantuk kata malah setan. Tapi ngantuk kayak mau ngaji kau lihat orang ngantuk ngaji nih dolanan HP baik berarti si ngaji nih dolan HP ketempelan supaya setannya licik, supaya orang fokus semua kena. Setannya orang seneng nih anak mau ngaji, setannya orang seneng nih anak mau tadarus Quran, setannya orang seneng nih anak mau jago nih masjid. Tapi nih panjenengan mari mall, setan terus sampai orang terawih. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang ngantuk, orang dolanan HP, dilala diulang kandang. Agar anak mau ngaji diulang cerita, baik berarti nanti keteteran. Ini setan lu termasuk Masya Allah. Ketika kula panjenengan membaca Al-Quran, karena ini bulan suci Ramadan, Syahrul Quran, membaca Quran 1,5 jam atau 15 menit asalnya dulu ngantuk, tapi dolanan HP kali bertawe tekan jam 10 ngantuk kamu orang. Kenapa? Karena didorong oleh nafsu setan. Masih ngantuk? Nabi Muhammad. Contoh, mandi traweh. Sing lagi bilangnya traweh banter. Angel, traweh londo. Ya, makmum. Dan si ngomongnya dia kita ngerti setan ke orang seneng anak orang trawehnya. Traweh banter. Traweh kok banter. Anggi traweh banter. Kibaya karo wong sing keluar-keluar. Apa maning sing bukane keluarga. Wabar. Bila terjadi lucu dawuhane gigal. Mulane wong traweh standar. Contoh traweh kualon. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesulaan semangat. Sholat ini jangan menganggap sholat itu semua orang bersujud kepada Allah, tapi setan pun akan selalu mendampingi kita. Allah pasti pikirannya main-main. Allah berbahaya. Ini terjadi kepada siapa saja. Orang kiai lu kiai mana yang kadang-kadang ketepelan. Tembak Anas. Kiai bisa ketepelan setan. Yang dubur kan ketepelan. Wow, si muda dulu 500. Pada pakai terus yang boleh diri mak, dia biasa tempelan. Guru mana 500? Berarti kiai dia ketempelan. Mulanya dong sewu supaya Pak Anas ini ngomong orang ketempelan dia sih karena kita ini sholat butuh tumanin. Wong wadon jenengan nek dipakai antar orang. Padahal orang iya lagi. Ada apa lagi niku ya. Terus saya bahas. Kulo niku ngaji tekan baru niku. Kulo niku kalau tekan baru 2 minggu yang lalu sebelum puasa niku. Yang nikmati, ya kira cuma manusia. Lah kita ngaji kene dengan maling tadi disugi. Kenapa? Pesawat dari taku pepe aplopea, masya Allah. Kenapa bapak kamu bulan ada orang botol ketuh? Tapi dengan sini kayaknya perasaan gitu, sama dikit. Mereka memakai amanat apa orang yang Astagfirullahaladzim. Tapi karena ini di bulan puasa, saya ikhlas seberapapun saya ikhlas. Tapi si patut. Nah, karena setan akan selalu menggoda kepada kita semuanya, Nabi menyarankan supaya kita istiqomah, ajib membiasakan melafalkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat astagfirullah. Silakan bagi si senang dikir silakan yang keras, bagi yang dikir silakan yang sir. Awaliku orang beda nasi sir nasi jahat sing penting ambilnya madem kalau Gusti Allah juga berfirman ala bidzikrillahi tatma'innul qulub wa ahlikuni bila illallah istighfar. Setan ini akan hancur, setan akan lari, akan menjauh, tidak akan berani menggoda bagi orang yang selalu lisannya dan batinnya melafalkan kedua kalimat itu. Maka orang gampang tergoda oleh bujuk rayu setan karena orang itu jauh dari zikir. Halo, mulane timut-timut dikira sing isi kalimat sing paling disayang Allah wonten pinten wau nggih. Subhan la ilaha Allahu manimah. Ahabul kalam, ahabul ahmad ilomo antamuta walisanu tarabun min dzikrillah. Allah ada amal yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Manakala kita ini dipanggil oleh Allah, lisan kita ini basah karena sedang menyebut asma Allah. Harapan kita nanti kalau Allah memanggil kita semuanya, lisan kita selalu mengucap kalimat-kalimat zikir. Akhir kalimat yang diucapkan sampai kalimat la ilaha illallah, maka kita akan
menjadi jaminan surga besok dan akhirat. Semoga Allahumma ya Rabbal itu zikir. Kemudian yang kedua, zikrus sholihin, menyebut-nyebut orang soleh itu juga ibadah. Menyebut-nyebut nama orang soleh itu kafaroh, bukan ibadah. Kafaroh itu artinya bisa menebus dosa. Orang soleh ini Pak, orang yang sudah jelas masuk surga. Karena ada 4 kelompok yang sudah jelas masuk surga. Siapa? Nabiyin, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ini sudah mendapatkan tiket masuk surga. Kalau kita kan belum jelas. Nek inyong jenengan pada urung jelas apa surga apa neraka belum jelas. Tapi 4 kelompok ini sudah jelas. Nabiyin, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Kalau kita hidupnya rajin kumpul-kumpul yang semacam ini, di masjid, di musola, di majlis taklim, mendengarkan ayat dan hadis Rasul yang disampaikan oleh para alim dan ulama, maka kita termasuk muhibbin, orang yang cinta kepada orang yang soleh. Orang yang cinta kepada orang soleh berarti bisa menghantarkan kita semuanya ikut kelompok yang keempat, bahwa menawa besok dari surganipun Allah. Allahumma sallallahu Kemudian yang ketiga, zikrul maut. Zikrul maut, mengingat-ingat mati. Mengingat-ingat mati itu sedekah. Siapapun orangnya yang hidupnya selalu teringat mati, itu sama saja kita sedang bersedekah. Jadi sedekah itu tidak harus pakai harta benda, tidak harus pakai uang, tidak harus pakai makanan. Termasuk mengingat-ingat kematian kita adalah sama saja kita sedang bersedekah kepada Allah. Dan saya jarang orang ingat mati. Kebanyakan orang itu ingat mati kalau sedang ada orang mati. Lebih-lebih kalau kita sedang mengangkat orang mati, kadang-kadang punya perasaan saya pun suatu saat akan seperti ini. Jadi kalau kita hidupnya banyak mengingat kematian, disebutkan oleh Nabi termasuk orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu ketika Nabi ditanya bukan orang yang bisa pandai berbicara, bukan karena orang yang bisa hitungan matematiknya bagus, bukan itu. Tapi Nabi ketika ditanya oleh salah satu sahabat, "Man ahyasina, siapakah orang yang cerdas?" Nabi menjawab, "Aksalul mau'izah." Orang yang cerdas adalah orang yang hidupnya selalu teringat dengan kematian. Halo. Inyong kalau jangan apa mati apa? Hah? Kita mati apa? Antara inyong dengan dikit-dikit aja. Saya dengan panjang duluan mana? Umpamanya inyong dikit patut apa? Yang jawab patut itu tandanya mau orang sedang kiai. Tapi jawaban panjang tidak salah. Di antara yang hadir pada pagi hari ini tidak ada yang tidak pantas, semuanya pantas. Dan kematian itu akan datang sewaktu-waktu, baik itu sudah bekerja, pokoknya masa jabatannya masih panjang atau sudah purna, kematian akan datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu kita harus siap. Dan di Al-Quran kita kena aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana kita berada, di Siraman, di rumah, di luar Jawa, kalau sudah dikehendaki oleh Allah, pasti kematian akan menimpa
menimpa kita semuanya. Oleh karena itu, jadikan orang yang selalu teringat dengan kematian. Semoga kita ini dibawa kumpul ngaji seperti ini, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin kuat. Allahumma, karena al-iman yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita bisa naik manakala seperti ini terus. Dan kegiatan-kegiatan yang semacam ini tidak hanya pada bulan suci Ramadan, bisa dilanjut 1 bulan sekali. Kumpul yang semacam ini, insya Allah rahmat Allah akan selalu turun kepada kita semuanya. Allahumma, Allahumma ya Rabbal. Kemudian yang terakhir, wa dzikrul qabri, mengingat kuburan ini termasuk apa? Mengingat kuburan adalah, kata Nabi, mengingat kuburan ini termasuk kapal untuk tidak dulu bisa menebus dosa-dosa kita semuanya. Nah ini kuburan ini tempat sebagai transit kita semuanya. Sebelum akhirat kita transit lebih dahulu di alam barzah. Dan di alam barzah ini kita bayangkan satu persatu, tidak akan mungkin kita mati akan ditemani oleh orang lain. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar ini ada hadis begini, kuburan itu tiap hari itu memanggil kita, seperti apa? Ana baitul wahda wal wahsyah wal hayal wal aqarib. Itu yang pertama. Ana baitul tulma, ana baitul tul. Pertama, aku ke rumah tempat orang yang menempati di dalamnya itu sendiri. Kuburan itu panggonane nyori kamanggon dewek. Saya berangkat sendiri memang, tapi saya bawa mobil. Jenengan ada yang boncengan, rombongan. Tapi kalau mati coba dengan siapa? Tidak. Benar kuburan ana baitul wahda. Aku ini rumah tempat orang yang sendiri. Walaupun tempat yang tidak menyenangkan, wahayat, tempat yang dimana di sana sudah ada ular yang besar. Dengan ini belum apa-apa, ada ular yang besar. Jangankan kubur bernama Pak Anas, dulu sahabat Abu Bakar ketika mau menjalankan sholat maghrib, ini maghrib sudah dibungkus oleh kain kafan, tinggal maju bersama teman-teman. Sahabat Abu Bakar jadi imam, saya nantang. Tapi anehnya di dalam kain kafan ini ada gerakan-gerakan. Kain kafan itu ada gerakan-gerakan yang mencurigakan sehingga Abu Bakar penasaran. Orang ini sudah mati atau belum? Setelah itu Abu Bakar menyuruh salah satu jamaahnya untuk membuka kain kafan, dibuka. Nah setelah dibuka, begitu kakinya sahabat Abu Bakar, karena di dalam mayit laki-laki itu ada ular yang sedang melingkar dalam leher. Subhanallah. Ini di zaman sahabat Abu Bakar. Ada ular yang melingkar di lehernya, dan kepala ular itu sedang menyedot getihnya, menghisap darahnya, menggigit dagingnya, sontak. Orang yang akan kaget, Abu Bakar yang berubah matanya. Ular lari, cari batu, cari kayu untuk membunuh ular itu. Setelah dapat, ketika mau membunuh ularnya, ini istimewanya ular mengucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasul. Ularnya bisa syahadat. Apa yang sudah menjadi kehendak Allah terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ular bisa baca syahadat. Sehingga ular itu tidak jadi dibunuh karena apa? Mendengar
kalimat syahadat yang diucapkan oleh ulang. Ulang cara bahasa mau persiraman, kamu salah apa? Saya tidak punya salah dengan kalian semuanya. Dan saya telah diperintah oleh Allah menghisap darahnya orang ini, menggigit dagingnya orang ini. Bahkan saya disuruh oleh Allah menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Ya sahabat Abu Bakar takut salah apa sih ul? Ya salah apa sih ul? Ya salah apa ulan? Ya ulan yang jawab. Abu Bakar dan teman-teman yang lain, ketahuilah bahwa orang ini memiliki 3 kesalahan. Yang pertama, tarikus sholat, mani az-zakat, la yasmau qaulal ulama. Orang ini yang pertama kesalahannya adalah tidak pernah menjalankan sholat selama hidupnya. Maka kadang-kadang saya sabda, Masya Allah, aku baik sing sembahyang gantian 5 waktu tak barengi jamaah. Betapa bukti apa maning anak wong Islam, KTP ini Islam, tundang tanggane kan kepungan ya makan orang sembahyang. Jadi saudara maksud la yasmu la tariku sholat, tidak pernah sholat. Ada hadis yang lain, ketika ada suara adzan dia tidak bergegas ke masjid. Keterangan yang lain. Yang kedua, la mani az-zakat. Orang ini kaya, Allah memberikan rezeki lebih, dapat tunjangan, dapat THR, dapat gaji 13, tapi tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Yang paham, mulanya udah maling-malingan. Kita ini sudah dapat gaji pokok, kemudian tunjangan, kemudian ada gaji 13. Ini loh, akan menerima THR kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Manulah. Kepada siapa jangan ditunjukkan, terutama yang ada niatan bakti. Tujuh. Jangan ke orang lain dulu, terutama anak buahnya dulu. Non sewu. Kalau piyambak itu ya dapat gaji, dipotong, dibasnas. Kemudian dapat tukin, saya dipotong zakatnya untuk Universitas Nahdlatul Ulama. Kemudian saya ngaji Pak Anas. Saya 1 bulan umpamanya Rajaban kemarin 44 kali 5 juta. Mulai non sewu gaji nyong pegawai negeri karo ngajine aduh. Ini termasuk ini. Ya mau gaji ini uang makannya kan 700. Kan kita boleh makan, nyong kali ngajine nek wis kan berarti 200. Ada 1 juta tapi nyong perasaannya ora. Perasaannya kan menempel. Jadi gaji kita harus dikeluarkan zakatnya, Pak. Kalau tidak ingin repot, orang rasa eman-eman tiap gaji dipotong. Tapi kalau dikalkulasikan tahun Arab mentok 1 juta selama rupiah rolas bulannya memang eman. Eman ya. Beli mah, mau tidak eman enggak ya, Pak. Suasana wali. Tolong yang belum mengeluarkan zakat tukinnya atau ke-13-nya dikeluarkan zakatnya. Yang terakhir apa? La yas'au qaulan ulama. Abu Bakar orang ini selama hidupnya jarang mengikuti kajian-kajian agama. Orang tahu ngaji. Maka dengan kita berkumpul ini menyelamatkan kita besok ketika masuk liang kubur akan selamat dari kita ular Allahumma mulane kenapa kultum subuhnya sampai kena jenengan dia menulis ngaji kalau nyong ngaji manula manula siapa? Wong sing ora tahu sungai
Ya kenapa ibu-ibu panjenengan pasti sudah pernah mendengar kenapa neraka ini terbanyak dari kaum perempuan? Kenapa neraka ini penghuni terbanyak kaum ibu-ibu? Patut masalah itu mendukung. Sebenarnya play boleh panjenengan begini, misalnya jujur kalau jenengan itu kan kadang-kadang ada tamu yang tak diundang, betul tak? Ada tamu tak diundang, contoh puasa kembali kesedina, kurang 5 menit, jangan tumpah nih. Arab bukan kok kurang 10 menit, hadir, dengan emosi, inalillahi, tetap ada. Kemudian ketika sudah suci, nah ini yang dipertanyaan. Kebanyakan ibu-ibu kalau sudah suci dari menstruasi jam 12 malam, jam 1 malam tidak langsung mandi masalahnya. Nah ini yang disebut tarik sholat, meninggalkan sholat. Jam malam sudah suci, sudah tidak keluar lagi, mestinya langsung mandi, kemudian menjalankan sholat isya. Kebanyakan yang seperti itu, aduh saya komposisan, awan-awan, apa ini kok hari libur, sisa menggai. Dari Pak, dari ngaji ulama, orang sembahyang, orang zakat, orang haji, kita mana? Bon, Anda itu dulu yang kedua, aku ke umat panggil petang. Nah kuburan itu dengan berita. Jangan terlalu membanggakan pangkat kita, jangan terlalu membanggakan rumah kita, jangan membayangkan kekayaan kita, karena apapun rupanya kita semuanya nanti pasti akan kembali ke sana. Apa yang dibawa? Bukan pangkat, bukan rumah, bukan uang, tapi yang dibawa adalah iman dan amal soleh. Kuburannya dukun berapa panjang kita, kemudian ditimbun, ditutup pakai kayu, ditutup pakai bambu, ditimbun pakai tanah, diinjek-injek. Nun sewu panjenengan ketika itu bayangannya kepala pengawas, itu bayangannya pembeli. Tapi ketika pengawas saya tidak mau kabel begitu. Baik, siapapun orang, ide-ide mau sudi berdiri tambah semangat jujur. Lah, memang tunjakan yang dikasih. Nah, kemudian yang bisa menerangi kuburan kita apa? Nah ini kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan. Fanawwaroni sholatil lail, perbanyaklah sholat malam, perbanyaklah sholat di waktu malam. Kebetulan di bulan ini kita sangat mudah bangun malam. Sempatkan minimal 2 rakaat, terserah mau tahajud, mau tasbih, mau hajat atau mutlak. Kalau tahajud kan sana sujud, kalau mutlak bebas. Seperti apa? Allahu Akbar. Orang soleh, orang sembahyang kan untuk macam soleh. Orang sholat tidak harus macam soleh. Yang penting niatnya. Anak mau macam sudah berdoa dari sholat. Ijik-ijik kok. Allahu Akbar. Sah-sah saja sendiri. Nggak sih paling bilang lagi. Meski pamer di malam yang kenal kuburan harus tahu lebih dari masyarakat soleh. Ya kira itu. Untuk pinter-pinter manakala imam auruku ya Allahu Akbar baiklah bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Terus pas malah diletakkan lampu imam sujud kayak berdak paham bu? Paham? Apa? Nah, anak betudun aku ini rumah tempat di mana cacing tanah ini sudah siap. Siapa tuh kapan menyantap bangkai kita? Masya Allah, lagi hidupnya urip dari suka-suka, salaman di dapur. Masya Allah, lagu pasti gini. Sekarang ada kepalanya sih, bawa kapal, sampai ada.
artinya memberikan makanan kepada tetangga. Contoh, bikin kolak, bikin bubur yang lebih, tangga dekat dikasih 1 mangkok. Ini semuanya nanti akan menjadi pahala yang diterima oleh Allah dan bisa menyelamatkan kita dari cacing tanah. Mulai cacing tanah, nek sing mati orang gawa iman mana 5 dinanto. Lagi sing mati wong kulo alhamdulillah. Beri pakai kroyo cacing tanah lebu maring lubang jalur iru dalam berusaha Masya Allah. Bahkan lagi itu ya Masya Allah, orang yang tidak beda takutan sudah ngomongkan. Dan 4 ini apa yang kita laksanakan. 1, selalu menyebut asma-Nya Allah, sering menyebut asma-Nya orang sol. Yang ketiga, selalu ingat dengan kematian. Dan yang keempat, selalu ingat kuburan. Paham apa betul? Deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.